Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang telah saya buat guna memenuhi mata kuliah kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Ferial Abadi, SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Febriana dengan NIM 2019 08 01 298. Untuk produk yang dijual sendiri yaitu tema Tebet dengan moto produk Saving Earth. Tema Tebet sendiri adalah singkatan dari tempat makan tanpa ribet, yaitu satu set perlengkapan makan. Nah, satu set perlengkapan makan yang ramah lingkungan dapat digunakan kembali, reuse, higienis, modern, dan juga dapat di-custom. Satu set perlengkapan makan ini yaitu tas mini yang berisikan perlengkapan makan, yaitu folding plate, ada sendok, garpu, sedotan, dan juga pembersihnya. Kemudian ada informasi kontak dari tema Tebet sendiri, ada Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, masalah yang atau alasan saya membuat tema Tebet sendiri sebagai bisnis plan saya, yaitu penggunaan plastik yang tidak sejalan dengan penanganannya. Hal ini dibuktikan di mana plastik dibutuhkan setiap harinya dengan berbagai macam ragam dan juga kegunaannya. Namun hal ini sangat berbeda dengan penanganannya, di mana masih dirasa sangat kurang. Beberapa bahan plastik juga tidak aman jika digunakan terus-menerus karena zat kimia yang dikandungnya. Kemudian di sini juga plastik juga memerlukan waktu ratusan tahun untuk membuatnya terurai kembali. Bahan plastik juga umumnya dibuat dari bahan minyak mentah yang juga mengeluarkan zat kimia yang dapat mengubah unsur-unsur penyusun zat hara di tanah, di mana zat ini penting bagi pertumbuhan tanaman dan juga pohon lainnya. Nah, untuk solusinya yaitu perlu adanya alternatif lainnya seperti tempat makan yang praktis dan juga aman yang dapat menjadi pengganti plastik, namun tetap ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang atau reuse. Hal ini dapat membuat kita tidak memerlukan atau menghindari dari penggunaan kantong plastik lagi, kemudian juga membawa langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membawa botol minum sendiri, kemudian bawa wadah makanan sendiri dapat digunakan kembali gitu. Dan menghindari penggunaan plastik, styrofoam, ataupun sedotan plastik lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian di deskripsi perusahaan yaitu peluang usaha untuk membuat dan juga menjual tempat makan yang praktis, aman dari zat kimia sekaligus dapat menjaga lingkungan dan juga kesehatan bumi. Nah, tujuan perusahaan sendiri itu pertama ada menjadikan komoditas satu set perlengkapan makan yang dapat diandalkan pasar, menyediakan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sebagai penggerak dan motivasi untuk menjadi wirausahawan, terjaga dan terlindunginya bumi dari perusakan lingkungan, menjadi usaha yang dapat menghasilkan keuntungan finansial dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada strategi pemasaran, ada segmentasi, ada targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi sendiri adalah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat dan juga mahasiswa. Targeting sendiri itu target utama dari produk tema Tebet sendiri adalah pelajar dan mahasiswa yang menjadi kaum penerus bangsa dan juga memiliki kecintaan terhadap bangsa serta semangat dalam menyuarakan lindungi bumi dari pencemaran. Nah, untuk positioning sendiri adalah konsumen melihat produk ini menjadi produk yang inovasi baru dalam hal barang praktis, efisien, dan juga ramah lingkungan. Nah, untuk teknik pemasaran ada dua langkah, yaitu melalui offline dan juga online. Offline sendiri itu tema Tebet membuat poster dan juga katalog mengenai produk-produk tema Tebet dan juga cara penggunaannya atau cara perawatannya. Kemudian membuat stand atau booth di acara dan kegiatan bertema cinta lingkungan demi mempromosikan produk tema Tebet. Kemudian mengajak ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu ini bisa menjadi konsumen ataupun distributor dari produk tema Tebet.
Kemudian yang terakhir adalah membuka gerai tema Tebet di kota-kota besar yang akan merambah kabupaten bahkan desa. Nah, untuk online sendiri, tema Tebet menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, lain juga WhatsApp, serta mengajak selebgram untuk memperkenalkan brand ini kepada publik karena tema yang diangkat dari perusahaan tema Tebet sangat bagus dan bisa berimpact besar terhadap bumi. Kemudian yang terakhir adalah melalui platform yang terpercaya dan terjamin seperti Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan lain-lain. Untuk analisis SWOT sendiri ada 4, ada strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, untuk strength sendiri atau kekuatannya adalah produk yang dibuat adalah produk yang unggul dan juga berkualitas. Kemudian bahan material yang aman dan juga higienis, kemudian channel penjualan yang beragam. Untuk weakness-nya sendiri adalah kemampuan produksi dari produk yang terbatas, kemudian jumlah pembuat produk yang terbatas atau SDM yang kurang. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Nah, dukungan dan komunitas yang melakukan kampanye peduli bumi dan juga lingkungan ini sangat membantu produk tema Tebet untuk memperkenalkan dan melakukan promosi karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi bumi dan mencegah kerusakan dan pencemaran bumi. Kemudian luasnya pasar lokal dan internasional yang belum dicoba, kemudian trades-nya atau hambatannya itu adanya produk lokal dan impor yang jauh lebih murah, kemudian bahan material produk yang mahal, dan sulit ditemukan di pasar. Kemudian untuk analisis 4P sendiri, yang pertama ada produk, yaitu ada volume plate, garpu, sendok, sedotan, dan juga pembersihnya. Kemudian yang kedua ada promotion, yaitu kita menggunakan media sosial melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya. Dan ketiga adalah harga. Harga untuk satu set perlengkapan makanan sendiri itu sebesar 200.000 hingga 210.000 rupiah untuk satu setnya. Kemudian untuk tempatnya, kita untuk tempat produksi dan juga tempat penjualan di daerah yang strategis, di dekat pengantoran, sekolahan, dan juga tempat publik lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak lagi dan lebih luas lagi, serta mempermudah adanya kegiatan distribusi. Kemudian selanjutnya ada analisis kompetitor, yaitu yang pertama dari reusable, di mana produk tema Tebet sendiri semuanya dari tempat makan, dari sendok itu dapat digunakan kembali. Kemudian ada saving earth, di mana dengan penggunaan wadah makan sendiri kita mengurangi penggunaan plastik, styrofoam ataupun sedotan plastik yang biasa kita gunakan. Hal itu juga dapat mengurangi adanya limbah plastik yang ada uh, di bumi ini, dan juga dapat melindungi kesehatan dan juga kebaikan dari bumi. Kemudian ada higienis, dari bahan baku tema Tebet sendiri higienis dan juga aman digunakan karena sudah food grade, dan biji plastik sendiri yang digunakan terjamin aman digunakan dan tidak mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan bagi penggunanya. Kemudian easy to use, di mana praktis dengan satu tas mini sudah mencakup satu set perlengkapan makan dari tempat makannya, dari sendok, dari garpu, dari sedotan, dan juga pembersihnya. Ini sangat praktis bagi pelajar ataupun masyarakat atau bahkan pegawai kantor yang membawa makanan ataupun membeli makanan di luar. Kemudian ada modern dan juga able to custom. Karena tas mini dari tema Tebet bisa di custom desainnya oleh pembeli. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dari perusahaan atau dari kemudian selanjutnya ada besaran market ataupun besaran pasar. Di sini kita mengambil data statistik wilayah Bojonggede, di mana bulan pertama terdapat 21.210 keluarga ataupun yang kita anggap sebagai permintaan dari pasar wadah makanan. Dan untuk penawaran ataupun persediaan yang ada di pasar itu sejumlah 4.200.
Nah, untuk peluang pasar sendiri yang tersedia untuk produk wadah makanan, yaitu dari permintaan dikurangi penawaran, sehingga peluang pasar ataupun keinginan produk yang tidak dipenuhi dari produk yang ada, yaitu sebesar 17.000. Nah, untuk selanjutnya peluang pasar ataupun yang tersedia itu adalah sebesar 17.010, di mana ini adalah kesempatan yang besar dan juga peluang yang besar untuk perusahaan tema tebak memposisikan diri dan memasuki pasar. Kemudian untuk rencana penjualannya di bulan pertama kita akan menjual 100 pieces hingga bulan ke-12 ataupun targetnya untuk di setahun ke depan kita mampu menjual 650 pieces. Nah, untuk pangsa pasar sendiri, untuk bulan pertama 2%, bulan kedua 2%, hingga bulan ke-7 naik menjadi 4%, dan untuk bulan ke-12 naik menjadi 5%. Yang dapat kita lihat dari tabel dan juga grafik di atas, maka perusahaan ataupun produk tema tebet ini sangat bagus dan juga memberikan peluang yang besar baik di market ataupun dalam pembuatannya, produksi maupun distribusinya, karena peluang pasar yang masih besar dan juga luas. Kemudian untuk perencanaan SDM sendiri, yaitu ada CEO, kemudian yang dibantu oleh 4 manajemennya, yaitu ada manajemen produksi, manajemen keuangan dan juga pembukuan, manajemen pemasaran dan juga penjualan, dan yang terakhir ada manajemen SDM dan desain. Nah, untuk perkiraan jumlah karyawan yaitu 4 orang yang menjabat masing-masing divisi. Namun hal ini akan meningkat di mana satu divisinya akan diisi oleh satu kepala divisi dan juga 2 staf per divisinya. Nah, untuk perencanaan proyek sendiri, tempat usahanya itu di Jalan Raya Bojonggede nomor 2500, Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16920. Untuk jam operasional sendiri, yaitu hari kerja dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 hingga 16.30. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu ada bahan pembuatan produk biji plastik PP dan HDP, di mana biji plastik ini sudah aman dan juga food grade sebagai wadah makanan. Kemudian stainless steel, karet silikon, kawat pembersih sedotan. Nah, yang kedua ada bahan pembuatan kemasan, yaitu tempat-tempat ini akan memiliki 2 kemasan, yaitu kemasan primer dan juga kemasan sekunder. Nah, untuk kemasan primer sendiri adalah kemasan tas mini yang memuat satu set perlengkapan tema tebet. Kemudian ada kemasan sekunder, yaitu tas bening yang melapisi tas mini tersebut untuk mencegah terhindar dari adanya debu ataupun air yang dapat merusak produk tema tebet itu sebelum ke tangan pelanggan. Kemudian ada input, ada proses, ada output. Nah, untuk input sendiri itu adalah survei pasar. Survei pasar dilakukan untuk meriset ataupun melihat kondisi pasar. Nah, untuk studi kelayakan juga dilakukan, kemudian persiapan bahan dan juga alat-alat, dan persiapan sumber daya manusia dan juga modal. Untuk proses sendiri itu terdiri dari tahap perancangan desain, tahap pembuatan komoditi ataupun produk tema tebet, kemudian tahapan pengemasan. Yang untuk output sendiri ialah menghasilkan tema tebet atau tempat makan tanpa ribet yang siap diperjualbelikan secara luas. Nah, hal ini juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan transaksi dengan pembeli. Kemudian perencanaan keuangan, ada modal bisnis, menjual per satu set perlengkapan makan dengan harga Rp200.000, dengan modal awal perusahaan tema tebet yaitu sebesar Rp12.398.000, dengan keuntungan selama setahun diperkirakan sebesar Rp500.710.000.
Untuk modal keuangan sendiri, kita mencari dana sebesar Rp12.398.000 untuk melakukan riset pasar, menyiapkan bahan, kemudian melakukan proses produksi dan juga distribusi produk tema tebet, kemudian melakukan pemasaran baik digital maupun non-digital, kemudian memperluas jangkauan pasar meliputi kota besar, desa, hingga kabupaten. Nah, ini adalah prototipe dari produk tema tebet sendiri. Yang kita lihat di sebelah kiri ini adalah tema tebet, tempat makan biasa yang dijual di toko perabotan. Kemudian sedangkan gambar sebelah kanan ini adalah produk dari tema tebet sendiri, ada cooling plate, kemudian ada sedotan, ada pembersihnya, kemudian ada sendok dan juga garpu yang bisa di push atau bisa ditekan menjadi lebih ringan dan menyimpan banyak, dapat mengurangi space gitu, yang space dari plat sendiri sehingga menjadi lebih kecil dan juga mudah untuk disimpan. Di sini adalah ada tas mininya, di mana nanti desain dan juga gambar dapat di custom oleh pembelinya. Kemudian di sini ada satu set perlengkapan tema tebet, ada tas mini, ada folding pan, ada sendok, garpu, sedotan, juga pembersihnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.